Ya, mendadak media Arab Saudi soroti pemain timnas di Eropa. It says paling ngeri hingga begini. Sinyal Garuda menang nih. Arab Saudi diterpa berbagai kabar buruk. Dan yang terakhir merinding. Salam Martin Paes untuk supporter timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, media Arab Saudi menyoroti 10 pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa menjelang duel kedua tim dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan kandang melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City pada Jumat dini hari. Laga tersebut merupakan partai pertama timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang laga krusial tersebut, media Arab Saudi Ar-Riyadiyah menyoroti sejumlah pemain Indonesia yang berkarir di Eropa. Timnas Indonesia yang akan menghadapi tim Arab Saudi pada Kamis mendatang berbekal 10 pemain yang berkiprah di Eropa, termasuk 2 pemain dari 5-3 top. Sama seperti The Greens yang memanggil bek sayap AS Roma Saud Abdul Hamid, timnas Indonesia juga menyertakan bek Jay Itzes yang merupakan pemain Venezia yang berlaga di liga yang sama, yaitu Serie A. Dalam pemberitaan tersebut, Ar-Riyadiyah juga menyinggung soal Justin Hubner yang kini bermain di Wolverhampton Wanderers di Premier League, liga paling tinggi di dunia. Untuk 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia, pelatih Sinteyong sendiri memanggil 26 pemain. Dari 26 nama tersebut, 10 diantaranya berkarir di Eropa. Nama-nama pemain Indonesia yang bermain di Eropa adalah Jay Itzes dari Venezia, Justin Hubner dari Wolves, Sandy Wells dari Mechelen, Shani Patinama untuk Eupen, Calvin Verdong untuk NEC Nijmegen, Ivar Jenner untuk Jong Utrecht, Nathan Choal untuk Swansea City, Rafael Struijk untuk ADO Den Haag, dan Ragnar Ortmann untuk Dender. Komposisi pemain Indonesia yang berkarir di Eropa bertolak belakang dengan Arab Saudi yang hanya memiliki 1 pemain di benua biru, yakni bek Saud Abdul Hamid yang baru saja bergabung dengan AS Roma. Selebihnya pelatih Roberto Mancini memanggil pemain-pemain yang bermain untuk klub Arab Saudi. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Timnas Arab Saudi diterpa 2 kabar buruk jelang versus Indonesia pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Di sisi lain ini menjadi berita baik bagi skuad Garuda. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini sudah menyiapkan 31 pemain untuk laga tersebut. Sayangnya Arab Saudi diterpa 2 kabar tidak sedap menjelang laga. Yang pertama yakni rumor hengkangnya Mancini yang terus mengudara. Media-media Arab Saudi menyebut jika Mancini berpeluang hengkang dari kursi pelatih dan pindah ke klub Portugal Benfica. Tentunya bakal mengganggu konsentrasi skuad berjuluk Green Falcon tersebut. Laporan dari Portugal menyatakan Benfica ingin merekrut Roberto Mancini yang saat ini menjadi pelatih timnas Saudi. Tulis Mesjad yang dikutip pada Selasa 3 September. Ini bukan satu-satunya masalah yang menimpa timnas Arab Saudi. Mereka juga terancam kehilangan gelandang berpengalaman yaitu Abdullelah Al-Malki. Pemain Al-Ittifaq ini cedera ankle saat berlatih. Dia kini diragukan bisa beraksi untuk menghadapi timnas Indonesia. Sesi latihan digelar di King Abdullah Sports City di Jeddah di bawah pengawasan Roberto Mancini. Pemain Abdullelah Al-Malki tidak menyelesaikan sesi latihan karena nyeri di sendi pergelangan kakinya. Tulis Federasi Sepak Bola Arab Saudi yang bernama SAFF. Dan yang terakhir, skuad timnas Indonesia semakin komplit menjelang menghadapi tuan rumah Arab Saudi. Yang terbaru, penjaga gawang Martin Paes sudah tiba di Jeddah dan bergabung dengan rekan-rekan setimnya. Rombongan pemain timnas Indonesia datang dalam beberapa kloter. Sejumlah pemain yang berkompetisi di BRI Liga 1 2024-2025 tiba bebarengan termasuk diantaranya Witan Sulaiman, Rizky Ridho, serta ketambahan Ragnar Ortmann. Kini ada Martin Paes yang terbang dari Amerika Serikat untuk bergabung dengan rombongan pemain lainnya guna melangsungkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam sebuah unggahan Instagram @timnasindonesia, kiper milik FC Dallas ini menyebutkan asal-usul moyangnya. Kediri, jawab Martin Paes ketika menjawab pertanyaan dari mana mas?
Atau yang lainnya mengatakan passwordnya apa? Peh. Ya, peh sendiri merupakan kosakata yang sering diucapkan warga Kediri dalam bahasa sehari-hari. Pemain-pemain abroad seperti Sandy Wallace, Tom Hayes, sampai Marcelino Ferdinand juga sudah tiba lebih dulu di Arab Saudi. Nathan Chow-aon, Kelvin Verdong, dan juga Justin Hubner termasuk di antaranya. Ya, Rafael Struijk, Evergener, dan Sheni Patinama pun dilaporkan sudah berada di Arab Saudi, dan kini dengan bergabungnya Martin Paes, maka ada satu lagi pemain yang belum bergabung, yakni Jay Itzes. Back Venezia ini juga akan langsung terbang dari Italia menuju Arab Saudi, namun belum diketahui kapan akan tiba. Kabarnya Bang Jay bakal bergabung pada hari ini, Selasa 3 September 2024. Ya, Arab Saudi versus Timnas Indonesia menanti tuah pelatih striker baru. Ya, tuah Yom Ki-hun sebagai pelatih striker Timnas Indonesia akan diuji dalam pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 5 September nanti. Dan ini adalah laga pertama tim Garuda setelah kedatangan Yom Ki-hun. Untuk pertandingan melawan Arab dan Australia, Sinteyong telah memanggil 5 striker, yakni Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Ragnar Oratmangun, dan juga Rafael Struijk. Dari kelima pemain ini, Yom Ki-hun telah melihat kualitas 3 striker, yaitu Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka dalam 2 kali latihan di Jakarta. Ki-hun mengaku tidak terlalu kecewa. Menurutnya pemain depan Indonesia punya power atau tenaga, tidak seperti anggapannya di awal. Titik lemahnya pada akurasi saja. Striker Indonesia dinilai kurang cakap soal akurasi. Karena itulah dalam 2 sesi latihan di Jakarta, Ki-hun secara khusus memberikan arahannya. Mantan pelatih Suwon Samsung Blue Wings ini percaya teknik pemain akan meningkat. Namun lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Arab Saudi, salah satu negara langganan Piala Dunia. Pertahanan tim asuhan Roberto Mancini ini tidak akan mudah diperdaya. Apalagi bek-bek Arab punya tipikal suka memancing emosi. Perawakan pemain Indonesia yang lebih kecil selalu diprovokasi dengan gaya kasar agar potensinya tidak keluar. Shin dan Yom Ki-hun juga sadar betul akan hal tersebut. Karenanya, kecerdikan dan kecermatan dalam duel 1 lawan 1 menjadi perhatian. Cara lepas dari tekanan diajarkan dengan seksama. Lalu siapakah striker yang bakal jadi pilihan utama Sinteyong untuk melawan Arab Saudi? Kalau melihat performa awal di musim ini, maka Oratmangun tidak akan masuk skema karena belum debut di Belgia. Namun jika berkaca dari laga fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Ragnar dan Struijk bakal menjadi pilihan. Ya, Sinteyong seperti suka dengan karakter bermain 2 pemain depan ini. Pada awal musim ini, Dimas Derajat memperlihatkan sentuhannya mulai kembali bersama Persib Bandung. Ini berbeda dengan musim lalu ketika membela Persikabo 1973. 1 assist dan 1 gol telah dilesakkan Dimas di 3 laga Liga 1 musim ini. Ya, kepercayaan diri dan psikologis Dimas yang sempat hilang di musim lalu terlihat mulai pulih. Begitu juga dengan Sananta, meski belum moncer di Liga 1, aksi-aksinya bersama Persis Solo terlihat agresif, dan pemain asal Pekanbaru ini mulai garang kembali seperti saat di PSM Makassar. Hanya saja Sinteyong masih belum begitu percaya dengan kualitas Sananta. Pemain berusia 21 tahun ini sudah beberapa kali dipanggil ke timnas, tetapi masih sebagai cadangan mati. Maka ini kesempatan bagi Dimas dan Sananta untuk unjuk kebolehan. Saat Ragnar dan Struijk masih belum begitu moncer, keduanya harus memperlihatkan kualitas yang lebih baik dalam latihan. Melawan pemain bertahan Arab Saudi yang tinggi besar, kelincahan dan militansi, kiranya bakal menjadi penentu. Sekilas, Dimas dan Sananta punya 2 modal ini untuk menjadi pilihan. Namun Struijk juga punya 2 aspek ini. Sinteyong sangat suka dengan pemain Ado Den Haag ini karena militansinya dalam pertandingan. Ia ngotot dan aktif membantu saat bertahan. Dalam skema pragmatis bertahan dan mengandalkan serangan balik, Struijk sudah teruji. Dalam situasi tertentu, pemain berusia 21 tahun ini juga punya akurasi tembakan yang lumayan baik. Berkaca dari laga-laga sebelumnya, saat melawan dengan sistem pertahanan yang baik, pemain sayap menjadi senjata Sinteyong untuk membobol gawang lawan seperti di Piala Asia 2023 atau 2024 ini.